Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube saya Membaca Makna bersama saya Dr. Muhyar. Pertemuan kita kali ini kita akan membersamai mahasiswa saya di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru semester 7 kelas 7A dalam mata kuliah Entrepreneur Pendidikan. Teman-teman, sebelum berlanjut, mari kita sama-sama merayakan dan bergembira bahwa program studi Pendidikan Agama Islam PAI Diniyah Pekanbaru telah terakreditasi unggul. Selamat untuk Anda semua. Prodi Anda adalah prodi unggul. Baik, adik-adik mahasiswa serta para sahabat semuanya, pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan untuk menambah materi di pertemuan keempat tatap muka bersama mahasiswa saya di semester 7 kelas 7A. Oke, untuk pertemuan yang keempat ini, tema perkuliahan kita adalah model bisnis pendidikan Islam. Tema ini dirancang karena memang adik-adik yang kuliah di program studi PAI ini mengambil mata kuliah Entrepreneurship Pendidikan, merupakan calon guru sekolah, baik sekolah umum, madrasah maupun pesantren. Nah, adik-adik semuanya, topik ini menjadi penting karena adik-adik semua merupakan orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi guru di pesantren, harus memiliki gagasan besar, program unggul, bahkan dengan semangat dakwah yang kuat ya, semangat dakwah yang kuat untuk mengembangkan pendidikan sekaligus mengajarkan bagaimana peserta didik memiliki jiwa kewirausahaan. Nah, pendidikan Islam tidak hanya berhenti pada niat baik, ia harus dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan tentu mampu membawa kemaslahatan. Nah, pada bagian model pendidikan Islam ini, model bisnis pendidikan Islam ini, kita ingin melihat mengapa pendidikan Islam itu perlu model bisnis. Oke, mengapa pendidikan Islam itu perlu model bisnis? Pertama, perlu kita luruskan ke satu pemahaman penting. Model bisnis dalam pendidikan Islam bukan berarti komersialisasi pendidikan atau membisniskan lembaga pendidikan. Tetapi ada satu quote gitu ya. Lembaga pendidikan Islam tidak boleh dibisniskan, tetapi wajib punya bisnis. Nah, karena itu model bisnis adalah kerangka berpikir sistematis tentang bagaimana lembaga pendidikan itu mampu untuk berjalan, bagaimana layanan diberikan, bagaimana keberlanjutan dijaga, dan bagaimana nilai Islam tetap menjadi ruh utamanya. Karena itu, tanpa model yang jelas, maka layanan pendidikan tidak dapat diberikan secara maksimal. Keberlanjutan juga tidak dapat dijaga dengan baik. Nah, karena itu ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, kalau tidak ada model, sulit dipertahankan pengembangan pesantren. Kemudian pesantren tidak mandiri, dia akan tergantung pada donasi yang ada. Nah, ini sangat membayangkan sekali, padahal lembaga pendidikan itu yang dikelola oleh masyarakat atau oleh yayasan mesti tidak bergantung kepada donasi. Nah, kemudian
perlu model bisnis pendidikan Islam sebagai ikhtiar profesional untuk menjaga keberlangsungan dakwah melalui pendidikan. Oke, itu poin pertama itu. Poin yang kedua, adaptasi bisnis model kampas dalam pendidikan Islam. Apa itu model yang ini? Salah satu alat yang paling populer dalam dunia kewirausahaan adalah bisnis model kampas. Bisa kita singkat dengan BMC. Namun dalam pendidikan Islam, BMC ini tidak bisa diadopsi mentah-mentah. Ia harus diadaptasi dengan nilai-nilai Islam. Artinya terjadi integrasi ilmu atau interkoneksi ilmu. Mari kita pahami secara ringkas seperti apa adaptasi itu. Yang pertama, nilai utama yang perlu dikedepankan adalah value proposition. Nilai utamanya value, nilai. Dalam pendidikan Islam itu nilai utama itu bukanlah maksudnya ijazah. Bukanlah maksudnya sebatas ijazah, sebatas fasilitas atau sebatas prestasi akademik. Tetapi nilai value dalam model entrepreneurship pendidikan Islam adalah harus yang pertama pembentukan akhlak. Yang kedua penguatan iman. Yang ketiga mengedepankan adab. Dan yang keempat adalah tentu membentuk karakter Islami. Nah, inilah pembeda utama pengadopsian BMC tadi dalam kerangka entrepreneurship di lembaga pendidikan Islam. Itu yang pertama, kalau kita ingin mengadopsi model kampas, model bisnis model kampas dalam pendidikan Islam. Yang kedua, customer segment. Segmennya itu tentu peserta didik ya. Segmen pertama pelaksanaan entrepreneurship di lembaga pendidikan itu pasti peserta didik, bukan masyarakat luas. Karena itu peserta didik dalam pendidikan Islam bukan konsumen biasa. Jadi bukan customer biasa, melainkan peserta didik itu mesti ditempatkan, diposisikan sebagai amanah umat. Nah, kenapa? Karena segmennya itu berupa bisa anak TPQ, anak RA, siswa madrasah, siswa pesantren, remaja masjid, orang tua yang peduli dengan pendidikan Islam. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, key activities. Jadi aktivitas utamanya bukan hanya mengajar. Tetapi apa? Setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, aktivitas utama dalam kegiatan entrepreneurship sekolah itu pembinaan karakter. Yang kedua, keteladanan guru. Jadi guru itu menjadi orang yang mampu ditiru, diteladani, diikuti. Kemudian yang ketiga, mesti menambahkan kegiatan keagamaan. Yang keempat, harus berpatokan pada pengembangan budaya religius, yaitu pengembangan budaya dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Yang keempat adalah sumber keberlanjutan. Apa itu sumber keberlanjutan? Pendanaannya harus halal, jelas, akuntabel, transparan. Misalnya penggunaan SPP yang wajar, donasi yang dapat dipertanggungjawabkan, wakaf produktif, unit usaha pesantren. Nah, ini yang paling penting. Kemudian ada lagi berikutnya modal sosial. Bagaimana mengakomodir pihak-pihak di luar sekolah, di luar pesantren agar mau berkontribusi secara maksimal untuk pengembangan pesantren. Nah, jadi karena itu pendapatan modal materi itu ya bukan tujuan, tetapi alat untuk menjaga keberlanjutan misi pendidikan Islam. Nah, kemudian kita bahas pula tentang inti model pendidikan Islam entrepreneurship ini harus mengedepankan maslahah. Jadi berbeda dengan bisnis konvensional yang berorientasi profit, keuntungan materi, bisnis dalam lembaga pendidikan mesti berorientasi maslahah, yaitu
memberikan kebermanfaatan secara luas. Jadi maslahah dalam pendidikan Islam dapat mencakup kebermanfaatan bagi peserta didik, kebaikan bagi keluarga, dampak positif bagi masyarakat, serta yang paling luas adalah berkontribusi bagi umat dan bangsa. Nah, jadi pertanyaan utamanya bukan berapa keuntungan yang kita dapat, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang berbasis pada pengembangan entrepreneurship. Yang pada akhirnya lembaga pendidikan itu mampu menghasilkan generasi berakhlak, generasi amanah, generasi yang mandiri, generasi yang berani dan mampu mengambil risiko untuk kemandiriannya dan pengembangan masyarakat. Jadi generasi yang memiliki kebermanfaatan bagi dirinya, keluarganya, lingkungan, dan masyarakat. Nah, pada akhirnya disitulah keberkahan dari usaha pendidikan itu hadir. Nah, saudara-saudara, jadi dalam konteks guru sebagai edupreneur, pengajar, pendidik, segmentasi menjadi sangat penting karena tidak semua masyarakat muslim memiliki kebutuhan yang sama. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, guru pendidikan agama Islam masa depan itu dalam perspektif pengembangan lembaga pendidikan Islam berbasis entrepreneurship tidak cukup hanya mampu mengajar, menguasai materi atau memahami kurikulum, tetapi guru juga perlu, sekalipun dia guru agama, mampu memahami manajemen, mampu berpikir strategis, mampu mengembangkan model berpikir entrepreneurship, sehingga mampu menjaga keberlanjutan pendidikan Islam. Jadi model pendidikan Islam bukanlah pengkhianatan terhadap nilai, tetapi sesungguhnya ikhtiar profesional untuk menjaga misi dakwah melalui pendidikan. Nah, kira-kira itulah pembahasan kita yang berkenaan dengan model bisnis pendidikan Islam untuk pertemuan kita yang keempat ini. Baik, saudara-saudara, demikian yang dapat saya jelaskan kepada Anda. Selamat menyimak video ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, diikuti dengan nama, kelas, semester pada kolom komentar di channel YouTube ini atau pada materi YouTube ini. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.